Selamat hari Minggu. Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita berdoa. Damai sejahtera yang senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di Minggu Jubilate ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencelebreikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi bagiku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku mengasihi Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku yang kekasih, kali ini kita diperhadapkan dengan sebuah metode yang sangat kontekstual, yang sangat menyentuh atas kehidupan orang yang menerima Tuhan Yesus ketika itu, yakni di Yerusalem dan di sekitaran Palestina, yang hidup orang biasanya selain bertani juga mengembalakan kambing domba di hampir seluruh wilayah yang ada di sana. Itu yang pertama. Yang berikutnya bahwasanya ternyata keadaan di padang rumput itu banyak sekali kerawanan-kerawanan. Banyak sekali orang-orang yang merampok dari kawanan domba-domba ini. Banyak sekali orang yang mencuri domba-domba ini. Oleh karena itu para penggembala harus bertanggung jawab membawa sisa-sisa makanan atau sisa perampokan oleh singa-singa, serigala-serigala, dan perampok-perampok manusia yang jahat ketika itu. Itu yang jelas diperlihatkan dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 13. Demikian juga Amos mengatakan, kalau ada orang yang merampok kambing dombamu, kamu harus memperlihatkan setidaknya 2 kaki sisanya dengan telinganya sebagai bukti bahwa kamu adalah gembala yang baik. Dalam kaitan inilah saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan dihadirkan oleh Tuhan Yesus yang terkait dengan gembala yang baik. Karena banyak gembala-gembala yang berbagai macam corak kehidupannya. Ada gembala yang hanya mencari uang karena dia upahan. Ada gembala yang dia upahan dan bertanggung jawab untuk keselamatan domba-dombanya. Tapi ada gembala-gembala yang kerjanya hanya mencari uang dan sangat takut dan lari meninggalkan kambing domba karena dia sungguh-sungguh berfokus hanya kepada nama, materi, uang dan yang lain-lain. Dalam kaitan ini Tuhan Yesus menghadirkan satu gambaran gembala, yakni gembala yang baik.
Di tengah-tengah kerawanan orang yang anti dengan Tuhan Yesus, justru dia mengklaim dirinya adalah gembala yang baik. Ketika itu dalam penulisan firman Tuhan di Yohanes ini, penginjil Yohanes menuliskan yang baik dengan kata agathos. Agathos memberikan arti melebihi kesetiaan. Itu makanya disebut dengan orang yang baik. Dia melebihi kesetiaan kehidupannya. Orang yang tepat guna bekerja. Orang yang indah dan menarik pekerjaannya. Orang yang ramah. Orang yang luwes dalam bekerja. Namun demikian dalam diri Tuhan Yesus selain itu ditemukan ada kuasa dalam kebaikan-kebaikan pelayanan pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Hal ini semakin membuat orang menolak dan anti terhadap Tuhan Yesus. Khususnya orang Yahudi yang sikapnya sangat eksklusif. Menyatakan bahwa hanya mereka lah bangsa pilihan Allah. Mengatakan bahwa mereka lah orang-orang yang mampu untuk menggembalakan orang-orang lain. Padahal mereka sama dengan gembala-gembala yang hanya mencari uang dan upahan-upahan ketika itu. Dan Yesus menyatakan bahwasanya bukan hanya domba-domba yang ada di kandang ini, tapi ada domba-domba yang di luar kandang yang mau kuurusi dan kuperhatikan, dan mereka akan mendengarkan namaku dan mereka akan ikut juga diselamatkan dalam kawanan domba yang diberikan dipertaruhkan kepadaku. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kaitan itu orang-orang yang mendengarkan, orang-orang Yahudi merasa tersinggung. Itu yang kita lihat dalam ayat yang ke-19. Dikatakan, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi. Karena perkataan itu, banyak di antara mereka yang berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengar dia? Saudaraku, banyak julukan yang tidak baik terhadap Tuhan Yesus, yang sudah mulai memperlihatkan perbedaan gembala-gembala yang biasanya hanya mencari uang, dan dia memperlihatkan bahwa dirinya merupakan gembala yang baik, yang memiliki kuasa, yang merangkul justru orang yang bukan dari kawanan domba atau bangsa Israel itu. Dan yang terakhir dikatakan oleh Tuhan Yesus ayat yang ke-17 dengan ayat yang ke-18, bahwa untuk itulah aku diberikan oleh Allah, bahwa pekerjaanku adalah untuk menerima, untuk menolak, untuk menghakimi mereka semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan semua kehidupan yang ada dalam dirinya dalam rangka menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Gereja yang baik, gereja yang agathos, diisi oleh pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin yang baik, yang mampu memperjuangkan. Melihat orang melintang di depan, dia tidak mau mengatakan dan mencambuk dombanya untuk menempuh itu, karena dia paham dan tahu bahaya di depan. Dia mencari jalan yang lain. Dia tidak mau memaksakan situasi dalam rangka perjalanan domba-domba yang dia gembalakan. Jadilah saudara-saudara, kita semuanya menjadi gembala-gembala yang baik, yang mengetahui situasi, kondisi lapangan yang kita gembalakan, yang kita layani, dan kita mampu untuk membawa domba-domba kita melewati tantangan-tantangan dengan menghindari bahaya-bahaya yang terpampang di depan. Singa-singa, serigala-serigala yang haus, yang lapar, yang mengaum, senantiasa diperhadapkan dalam perjalanan tubuh Kristus gereja dari masa ke masa. Oleh karena itu, gembala-gembala harus sabar, dan ketika harus mempertaruhkan yang ada bagi diri dia harus rela bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan yang mengungkapkan gembala yang baik dalam nama Yesus, yang mestinya menjadi tiruan kami dalam pelayanan hidup kami. Dan kami melihat dan mengakui bahwa hidup ini penuh dengan pelayanan yang hanya untuk memuliakan nama Yesus.
Amin.